Opini saya kali ini saya beri judul globalisasi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari mitra dagang yang dianggap menyebabkan defisit perdagangan Amerika itu merupakan suatu deglobalisasi atau pembalikan dari globalisasi. Seperti kita ketahui selama 40 tahun terakhir ini dunia sudah menjalankan globalisasi dan juga sudah dipandang bagus di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Artinya barang-barang bisa mengalir ke negara lain tanpa ada hambatan perdagangan sehingga perdagangan makin lancar dan makin meningkatkan perekonomian. Namun dengan adanya kebijakan Donald Trump untuk mengenakan tarif tinggi terhadap komoditi-komoditi yang masuk ke negaranya, ini akan menghambat perdagangan dan tentu diprediksi perekonomian akan merosot, pertumbuhan ekonomi akan makin mengecil. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah sesuatu yang berada di luar ilmu ekonomi. Artinya ilmu ekonomi tidak bisa menelaah kebijakan Donald Trump ini. Karena umumnya ajaran ekonomi itu adalah mendukung kelancaran arus barang dan mendukung adanya peniadaan hambatan perdagangan, mendukung adanya penurunan tarif biaya masuk supaya perdagangan makin lancar dan ekonomi akan makin menguat. Namun dengan adanya kebijakan Trump ini diprediksi ekonomi akan mengalami kesulitan. Donald Trump ingin agar defisit perdagangannya bisa tertutupi dan sehingga tidak mengalami defisit perdagangan. Oleh karena itu Donald Trump mengenakan tarif biaya masuk yang tinggi dengan maksud supaya industri Amerika bisa tumbuh. Namun apakah industri Amerika nanti bisa tumbuh, saya kira itu tergantung pada pengusaha-pengusaha Amerika sendiri. Apakah mereka ingin merelokasi pabrik-pabrik yang selama ini ada di luar negeri untuk kembali ke negaranya. Mengingat biaya produksi di Amerika yang demikian tinggi, kemungkinan perusahaan-perusahaan itu juga keberatan untuk merelokasi pabrik-pabrik ke negaranya sendiri. Karena kita tahu bahwa Donald Trump itu kan masa kerjanya hanya 4 tahun. Setelah 4 tahun ganti presiden lain yang mungkin nanti kebijaksanaan bisa berubah lagi sehingga diliputi untuk ketidakpastian pengusaha-pengusaha di Amerika ini. Nanti kalau mereka merelokasi pabrik ternyata biayanya tinggi dan nanti kalau Presiden Donald Trump diganti lagi kebijakannya berubah, tentu akan merubah pola kebijakan industri dari para pengusaha itu sendiri. Oleh karena itu kita tunggu saja episode berikutnya apakah Donald Trump berhasil menumbuhkan industri dalam negeri dan apakah pengusaha-pengusaha Amerika mendukung kebijakan Donald Trump ini. Demikian opini untuk kali ini. Terima kasih.